nikmat, maka dia lebih mengutamakan kenikmatan duniawi daripada kenikmatan ukhrawi yang akan membawa dia kepada keabadian. Semua yang kita kumpulkan, semua yang kita simpan, semua yang kita tumpuk, sejatinya akan hilang, akan pergi. Lebih daripada mensyukuri nikmat rumah kita, lebih daripada mensyukuri nikmat keluarga dan anak-anak kita. Karena kenikmatan hidayah inilah yang akan mengantarkan kita kepada segala kenikmatan. Oleh karena itu penghuni surga ketika masuk surga, apa kata mereka? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat-Mu, salam berkah dan nikmat-Mu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita, untuk yang termulia di antara ciptaan Allah, untuk yang terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang meniti jalan beliau sampai kelak hari kiamat. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Mungkin sudah banyak yang kita bahas dalam kehidupan ini. Mungkin sudah sering kali kita mendengarkan ceramah, mendengarkan pidato setiap Jumat, mendengarkan pengarahan-pengarahan, pencerahan-pencerahan. Yang perlu kita tanyakan, apakah kita berubah jadi lebih baik? Atau pakun? Ada 20 tahun ngaji pakun baik, nggak ada perubahan. Semua ingin berubah menjadi lebih besar. Semua ingin berubah menjadi lebih tinggi, menjadi lebih kaya, menjadi lebih berpangkat, lebih besar rumahnya, lebih sukses usahanya, lebih baru mobilnya, lebih. Semua kita ingin lebih. Namun, adakah di antara kita yang ingin lebih banyak hafalan Qur'an? Ingin lebih banyak. Anak ini Ustaz, mulai lambek, mulai SD sampai sekarang tidak nambah hafalan Quran. Tidak ada. Keinginan untuk lebih banyak tidak ada. Lebih banyak salawatnya. Coba tanya, anak ini mulai lambek berapa kali salawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam? Coba itu. Pernahkah ingin lebih banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau enggak? Lebih banyak sedekahnya. Wallahi jamaah, anak kadangkala terjebak dalam hasud, iri. Di depan kampus kita di Jember itu ada jalan masuk mungkin 100 meter atau 150 meter. Itu ada donatur. Ada orang fulus yang Masya Allah ngaspal jalan itu. Awalnya jalan itu berlobang. Kalau hujan biasanya ya sudah lah, becek.
Orang ini Masya Allah diaspal sama dia. Ana ketika nyoba jalan aspal itu, ana lihat ya Allah, cik nyaman orang pesen benjak ini jemaah. Dia bisa mengaspal jalan. Setiap orang yang melewatin jalan itu insya Allah dia dapat pahalanya. Gimana kalau setiap hari ada 1000 orang yang lewat? Tiap hari, berapa tahun orang lewat sana merasakan nikmatnya jalan itu. Pernahkah kita berpikir kapan ana bisa kayak gitu? Sebagian orang hanya bisa tangannya di bawah. Kapan kau berpikir tangannya ada di atas? Mulai melambuk nggak gini. Kapan kita bisa berada di atas? Bisa memberikan kebaikan buat umat. Lebih baik dalam urusan ibadah. Lebih banyak zikirnya. Beberapa tahun terakhir ini jemaah mulai terkenal buku judulnya Zikir Pagi dan Petang atau Hisnul Muslim. Hisnul Muslim ini buku ditulis oleh Syekh Sa'id ibn Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Itu buku dicetak gratis, diterjemahkan entah kepada belasan bahasa mungkin, dibagikan gratis jemaah. Ana berpikir subhanallah, pahalanya yang nulis buku itu jemaah. Sehingga orang-orang berzikir pagi dan petang. Kita ini coba, apakah kita sudah berubah tujuan kepada kita untuk berzikir di pagi dan petang. Bahkan mengingatkan bukratan wa asila. Bukrah wa asila. Bukrah itu pagi, asila itu petang. Berpikir anak lebih baik. Anak-anak muda hari ini kita melihat, dulu pengajian itu isinya orang tua. Dan ana masih ingat waktu pertama kali datang ke Jember 2013 1434 Hijriah, lulus dari Madinah ngisi pengajian di salah satu masjid. Datang, ana duduk di tengah. Jamaahnya itu yang ada cuma di tembok jemaah. Muter tembok, tua-tua. Saya lihat ya Allah. Dulu, sekarang enggak. Yang di tembok tetap ada, memang ada yang punggungnya harus diluruskan lah jemaah. Itu tak kuat. Kayak yang muda-muda itu tetap ada, alhamdulillah. Tapi yang muda-muda yang ngisi di depan, masya Allah. Ini pertanda ada yang ingin berubah jadi lebih baik jemaah. Masa mau tetap Ustaz? Urusan di dunia kita selalu ingin lebih. Tapi urusan akhirat subhanallah, lebih kadang-kadang ada. Ada orang rasanya hanya Ramadan mulai lambok. Dia kenal puasa perak Ramadan, nggak pernah kenal puasa Senin Kemis, nggak pernah kenal puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi kemudian muncul orang-orang yang ingin berubah lebih baik. Kapan? Ketika belajar ilmu, belajar teti faham. Oh, ternyata seperti ini. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang sering disampaikan oleh khatib, tapi hadis ini tidak sahih. Al-Iraqi mengatakan hadis ini aku nggak kenal kecuali dari mimpi seorang
yang dia bermimpi tentang hadis ini. Man istawa yaumahu fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari kemarin dengan hari ininya sama saja, maka dia orang yang rugi, yang tertipu dia. Hari kemarin sama hari sekarang pakhun, nggak ada perubahan. Dia orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia orang yang terlaknat. Tapi sekali lagi, hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan sandaran. Tapi yang jelas jemaah, hari-hari yang kita lewatin itu mengantarkan kita kepada kematian. Maka kita harus berpikir. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-lailu wan nahar ya'malani fika ayyuhal insan fa'mal fihima. Malam dan siang ini berbuat kepadamu, melakukan sesuatu terhadap dirimu, malam dan siang. Maka engkau harus berbuat untuk keduanya, untuk malam dan siang itu. Maksudnya, coba yang hari ini umurnya 50 tahun, 20 tahun yang lalu bagaimana rupa dia? Ki sogok ya mah. Sekarang dilihat sudah mulai putih, mulai tahun. Coba ingat tahun yang hari-hari mendekatkan seorang insan kepada kematian dirinya. Tugas kita adalah beramal sekarang untuk jadi lebih baik, bukan hanya urusan dunia. Urusan dunia ini orang tidak perlu dimotivasi, nyari sendiri. Tapi untuk urusan akhirat, kita itu kadang-kala perlu dipecut, perlu dikasih tahu, perlu diingatkan. Sampai kapan kita akan tetap seperti ini? Pakun boy. Kemarin ada dari Palu, hari Senin sampai dari Palu. Anda melihat negeri-negeri yang hilang. Satu kampung, satu perumahan padat penduduk. Bahkan perumahan pertama katanya di Palu sana hilang. Pejabat-pejabat tinggalnya di sana. Banyak orang kaya tinggal di sana. Itu hilang. Hilang dengan apanya? Rumahnya hilang, mobilnya hilang, motornya hilang, HP-nya hilang, kulkasnya hilang, TV-nya hilang, ranjangnya hilang, lemarinya hilang, semuanya gak ada. Ribuan manusia hilang. Allah memberikan peringatan-peringatan seperti itu agar kita sadar. Gak tetap gitu loh jamaah. Berusaha untuk jadi lebih baik. Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, muncul kerusakan di daratan dan di lautan karena tangan-tangan manusia, karena dosa-dosa manusia. Allah memberikan petaka, memberikan musibah agar orang-orang merasakan sebagian dari hasil kerja mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah SWT. Coba kita berpikir, untuk jadi lebih baik itu orang harus berpikir. Selama berapa tahun anak kerja, yang anak makan halal apa haram? Allah jamaah, di negeri kita ini penipuan itu nggak berhenti. Dan orang percaya. Masih ingat sama yang tetangganya Besuki sini? Siapa? Dimas Kanjeng? Enggak. Kenapa banyak yang datang ke Dimas Kanjeng? Dari luar pulau, dari Kalimantan,
Terbang berangkat turun Juanda menemui Dimas Kanjeng untuk apa? Untuk menjadi lebih baik dari sisi ekonomi. Fulus. Bukan akhirat jemaah. Sampai ada yang nyerahkan duitnya. Tidak tahu ya beres atau tak beres. 200 miliar jemaah. Ada orang punya uang 200 miliar. Itu datang dikasihkan ke Dimas Kanjeng. Karena berharap katanya bisa melipat gandakan duit. Ki beda sih berjanji gitu. Ada. Dan terbukti kita bisa melihat. Banyak yang jadi korbannya Dimas Kanjeng. Banyak. Bahkan orang-orang yang pintar pun jadi korbannya Dimas Kanjeng. Kenapa? Karena ambisi. Ingin menjadi lebih baik. Ingin berubah. Maka sekarang tugas kita ini betul kita harus lebih baik. Sebagaimana kita ingin lebih baik dalam urusan dunia, kita harus ingin lebih baik daripada urusan akhirat kita. Sudah saatnya jemaah. Di surah Al-Hadid. Surat Al-Hadid ayat 16. Allah mengatakan, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apa belum tiba saatnya buat orang-orang beriman nih untuk berubah? Nunggu apa lagi untuk jadi lebih baik? Apa belum tiba saatnya hati mereka tunduk kepada Allah, tunduk kepada zikrullah, kepada peringatan-peringatan Allah, mengikuti Al-Quranul Karim, diikuti. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl. Dan mereka tidak menjadi seperti orang-orang yang mendapatkan Alkitab, orang-orang Nasrani dan Yahudi. Fatala alaihimul amad. Mereka itu menunda-nunda pertobatan mereka. Mereka itu menunda-nunda untuk ingin lebih baik dalam urusan akhiratnya. Oh nanti insya Allah mun kita orang umur 40 tahun. Oh nanti insya Allah kalau anak umur 50 tahun. Umur 50 tahun gak bisa ngafal Quran. Ustaz sudah hafalan ini. Susah sudah menghafal Quran. Waktu antum umur 15 tahun kemana? Waktu masih 20 tahun kemana? Waktu 25 tahun kemana antum? Waktu 30 tahun kemana? Ditunda sampai tua. Udah gak mampu apa-apa lagi. Faqala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Yang menakutkan hatinya jadi keras ya mak. Maka orang itu kalau sudah lama jauh dari Allah, jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama kelamaan susah dikasih nasihat. Kenapa yang masuk Islam itu di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu anak-anak muda? Yang tua itu jarang, bahkan hampir nggak ada, kecuali setelah Islam itu jaya. Yang masuk Islam itu umurnya di bawah 40 jemaah. Rasulullah SAW umurnya 40 tahun. Abu Bakar 38. Umar 28 ke 27. Utsman sekitar itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib masih nak-kanak. Ali bin Abi Thalib itu. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Belasan umurnya cuma. Kenapa? Orang tua udah susah dikasih tahu. Apalagi yang ngasih tahu masih muda. Sering keme tak lurus mak. Kadang-kadang seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW ditentang sama kaum tua. Oleh yang tua Abu Jahal, pamannya Abu Lahab. Itu yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sudah terlalu lama dalam dosa.
Akhirnya sulit diperbaiki. Kita pun jangan menunggu dalam waktu yang lama untuk berubah jadi lebih baik. Ayat ini turun jamaah 13 tahun setelah turunnya wahyu. Diperingatkan orang beriman. Antum mau berubah kapan? Ini orang udah beriman, bukan orang kafir. Ingat, bukan orang kafir. Allah mengatakan alam ya'ni lilladzina amanu. Orang ini udah Islam, udah beriman. Tapi kadangkala kan tadi imannya masih belum mantap. Ilmunya banyak, tapi amalnya masih belum. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu faqala alaihimul amad faqasat qulub. Akhirnya hatinya wa katsirum mereka adalah orang-orang fasik. Maka jangan menunda-nunda untuk berubah jadi lebih baik. Terus gimana Ustaz? Kita nih udah kadung nih. Umurnya udah 50 tahun Ustaz. Tapi sampai saat ini ana belum bisa baca Quran. Ada coba. Orang umur 50 tahun nggak bisa baca Quran. Umur 60 tahun nggak bisa baca Quran. Alhamdulillah. Umur belajar Quran sekarang. Panggil guru. Kau nggak datang ke masjid, minta tolong sama imam masjid, imam tolong ba'dal maghrib ajarin anak ngaji. Anak kepingin berubah. Dan tidak ada kata terlambat untuk jadi lebih baik. Tidak ada. Ada saat anak kayaknya udah tua, nggak mungkin, nggak ada. Semua mungkin. Ada seorang wanita umurnya 60 tahun di Madinah. Umur 60 tahun dia baru sadar, baru tobat. Akhirnya umur 60 tahun dia belajar Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran. 3 tahun hafal Al-Quran. 3 tahun. Dia mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kata Allah, kamu diingat, Quran itu mudah. Adakah orang yang mau mengingat? Kembali kepada niat sekarang. Jadi buat yang sepuh-sepuh, nah kayaknya nggak mungkin. Kenapa kau katakan tidak mungkin? Allah itu ala kulli syai'in berusaha untuk jadi lebih baik. Tentara. Kenapa untuk urusan akhirat kita nggak mau sekolah, merasa aduh kayaknya nggak, sudah anak sudah tua. Mereka sekolah jemaah. Mu'ad bin Jabal. Ini sahabat Nabi yang paling ngerti dengan halal dan haram. Mu'ad bin Jabal. Bahkan beliau nanti dibangkitkan pada hari kiamat selangkah di depannya para ulama. Ulama di belakangnya dia di depannya lagi. Mu'ad bin Jabal. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, diambil tangannya Mu'ad bin Jabal. Lalu beliau mengatakan, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad." Kata Mu'ad, "Qultu labbaik." Labbaik ya Rasulullah, kata dia. Iya. Aku datang, aku sama apa-apa? Ada apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal, "Wallahi inni la uhibbuka." Lihat nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad, "Demi Allah, aku benar-benar cinta kepadamu." Rasulullah cinta kepada Mu'ad bin Jabal. Faqala usi, aku memberikan wasiat. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang beliau cinta. Usika ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Mu'adz, aku berwasiat kepadamu, jangan tinggalkan di penghujung setiap sholat untuk berdoa. Apa doanya? Minta fulus, minta kekayaan, minta istri yang cantik. Yang muda-muda kadang-kala, Ustaz, tolong kasih amalan supaya jodoh cepat datang. Dunia yang dicari. Ustaz, tolong kasih amalan supaya lancar kerjaannya. Ustaz, tolong kasih amalan supaya bisa cepat naik pangkat. Ustaz, tolong kasih amalan, sekarang nih sedang daftar untuk jadi PNS. Semoga bisa jadi PNS. Artinya yang diminta itu kebanyakan orang untuk urusan dunia. Akhirat jarang datang. Ustaz, tolong beri amalan saya biar diampuni dosanya sama Allah. Tolong kasih amalan supaya saya masuk surga Pak Ustaz, tanpa hisab, tanpa azab. Pertanyaan ini terus terang ana jarang dengar, bahkan mungkin gak pernah dengar. Yang sering dengar itu amalan buat cari jodoh, amalan supaya lulus PNS, amalan supaya ini Ustaz, anak Ustaz mau masuk kedokteran Ustaz, tolong doakan. Urusan dunia aja. Sedangkan Rasulullah SAW ketika berwasiat kepada Mu'adz untuk minta, coba kita perhatikan, ada 3 hal yang diminta. Yang pertama, a'inni ala dzikrika, bantulah hamba ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, untuk bisa mengingatmu selalu ya Allah. Ingat ke Allah, nggak berhenti zikirnya. Mengingat Allah ini dalam artian bukan hanya lisannya yang berwirid mengatakan subhanallah, 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 tidak. Tapi ketika dia hendak melakukan dosa, ingat ke Allah. Ketika dia tidur malam jam 3 bangun, ingat sama Allah. Ketika ada uang yang dia dapat, dia ingat ini halal apa haram ya Allah ya. Takut. A'inni ala dzikrika wa syukrika. Yang kedua diminta, ya Allah bantulah hamba untuk bersyukur kepadamu. Kebanyakan kita ini gak pandai bersyukur. Itu kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sekarang orang berpikir, aku ingin lebih baik, lebih pandai mensyukuri nikmat Allah Jalla Jalal. Kebanyakan kita kalau dapat nikmat itu neng-neng, tak cerita. Tapi mun keneng musibah, masya Allah, sa RT ngeding kape. Itu kebanyakan manusia. Padahal seharusnya yang diceritakan itu nikmatnya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu yang seharusnya kau ceritakan. Alhamdulillah, 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 ya Allah, alhamdulillah. Sakit umpamanya, dikunjungin, gimana kan? Alhamdulillah, perak sokon saya sakit, alhamdulillah. Aten saya tak sakit, alhamdulillah. Wallahi jamaah, orang yang pandai bersyukur nih orang yang bahagia. Mau punya apa di rumahnya, nggak punya apa-apa, dia akan berbahagia. Kita perlu minta sama Allah supaya dibantu bersyukur. Antum lihat bagaimana Rasulullah SAW bersyukur di akhir hidupnya, di masa tua. Di masa tua beliau SAW itu sholat malam sampai bengkak kakinya. Sudah tua Nabi Muhammad SAW. Aisyah sampai kesian kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ngampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Walima ya Rasulullah, kenapa engkau masih seperti ini ibadahnya sampai bengkak kakinya? Apa kata Nabi SAW?
Afala akunu abdan syakura. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Coba antum berpikir. Hidup Nabi ini jamaah, kalau dilihat dari masa kecil, ditinggal mati bapaknya, ditinggal mati ibunya, tinggal mati kakeknya, hidup sama pamannya miskin. Rasulullah SAW kerja jadi pengembala kambing alaihi salatu wassalam. Berdagang ke Syam, bawa dagangannya Khadijah. Nggak punya modal sendiri, nggak ada, bawa barangnya orang. Itu Rasulullah SAW. Pulang akhirnya menikah dengan Khadijah, umur 40 tahun jadi Nabi alaihi salatu wassalam. Diboikot sama kaumnya, dakwah ke Taif dilemparin batu. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah mengajak umat kepada tauhid, diusir dari kota Mekah, mau dibunuh oleh penduduk Mekah. Beliau sembunyi dalam gua Thawr, jalan kaki, kemudian beliau menuju ke Madinah naik ontanya kadangkala. Sallallahu alaihi wasallam. Berhari-hari beliau naik ontanya menuju ke Madinah. Sampai Madinah terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terbunuh pamannya. Seringkali di rumah Nabi SAW nggak ada makanan. Beliau sering berpuasa nggak ada makanan di rumah alaihi salatu wassalam. Tidur bukan di atas ranjang yang empuk. Rumahnya tidak luas. Marra hilalun, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, marra hilalun thumma hilalun thumma hilalun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berlalu rembulan, datang bulan selanjutnya, kemudian pergi itu bulan, dan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kompornya tidak hidup 2 bulan. Perang Uhud, patah giginya, berdarah wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayatnya beliau beribadah sampai bengkak kaki, mengatakan, apa enggak boleh aku menjadi hamba yang pandai bersyukur sama Allah? Wallahi jamaah, nikmat yang kita rasakan sekarang jauh dari rizki, dari makanan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin 3 ayyam." Enggak pernah 3 hari itu keluarga Nabi kenyang makannya, enggak pernah. 3 hari full makan terus enak, enggak ada, mesti setelah 2 hari habis puasa sudah. Maka kita perlu menjadi lebih baik dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba kita berpikir, apa sekarang kita lakukan dengan bertambahnya umur kita, bertambahnya rizki kita, lalu kita nggak berubah jadi lebih baik? Tadi pakun baik. Ini pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nih yang berkaitan dengan baiknya ibadah. Dan bantulah hamba untuk baik beribadah kepadamu ya Allah. Kita perlu lihat ya ma, apakah ibadah kita sudah baik? Sholat kita udah baik belum? Ada orang sholat Masya Allah, dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum nggak khusyuk. Ada orang yang sholat, coba softnya baik nggak selama ini? Padahal Nabi SAW mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis salat. Baiknya soft itu, rapinya soft itu, rapatnya soft, tertibnya soft itu termasuk kesempurnaan pelaksanaan mendirikan sholat yang Allah perintahkan, wa aqimis sholat. Itu meluruskan soft. Coba kita berpikir, ana sudah 20 tahun, 30 tahun, ana rapi enggak ya? Ini berkaitan dengan ibadah yang baik kepada Allah. Pakun baik. Sampai di Bondowoso ada yang ceramah, katanya teman-teman, saya tengah teh salah satu ciri aliran sesat mun abejeng nabeng soko. Ingat aja, salah satu ciri aliran sesat kalau sholat nabeng soko, jadi rapat gitu,
merapatkan safnya. Padahal seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu ketika jadi imam nggak langsung Allahu Akbar, dirapikan safnya. Sudah rapi, sudah baik, baru beliau jadi imam. Pernah suatu hari ada sahabat yang ketika disuruh rapat safnya, ini sahabat agak maju ke depan dadanya. Lalu apa kata Nabi SAW? La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum aw baina qulubikum. Kalian rapikan, luruskan saf kalian, atau kalau tidak Allah akan bikin hati kalian saling bertikai, ribut sendiri umat Islam. Gara-gara safnya nggak lurus, nggak rapi. Kadang-kala saya, alhamdulillah nggak ada yang bawa sejadah jemaah. Ada yang bawa sejadah, masya Allah, anyar sejadah, sama yang lebar-lebar, masya Allah. Ketika imam ngomong sawu sufakum, yang di sebelahnya naik ke sejadahnya. Itu yang saya tengku jemaah. Tak tahu, ini larang sejadah. Allahu Akbar. Nih husni ibadati, kita perlu minta sama Allah, ibadahku ini bantu aku untuk beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Ada orang sholat selama hidupnya masuk neraka. Sholat, iya. Allah mengatakan fawailul lil musalli. Sholat, benedak sholat orang itu jamaah. Sholat, wail. Apa wail itu? Dikatakan wadin fi jahannam, sebuah lembah yang berada di neraka jahannam, yang neraka itu yashtaki min harriha, mengadukan panasnya wail ini. Disediakan buat siapa? Buat perampok, buat pezina, buat orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin, orang sholat masuk neraka. Kenapa? Karena nggak baik sholat, asal-asalan sholat, ubah mulai dalamnya pakun. Sisi rukun, sisi syaratnya, kalau asal-asalan, gerakan sholatnya ya seenaknya dia. Nabi SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Gimana Nabi salat sallallahu alaihi wasallam? Mungkin selama hidup kita Ustaz ana nggak pernah tahu Ustaz, gimana Nabi salat. Ya belajar supaya ibadahnya lebih baik. Dalam kitab-kitab para ulama disebutkan gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Gimana rukuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gimana sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana tasyahudnya Nabi alaihi salatu wasallam. Itu diajarkan jamaah. Kadang-kala kita nggak belajar, akhirnya masuk lalai dengan sholat kita. Waktunya, ada yang menunda-nunda waktu sholat. Dan ana sedih jamaah, kalau pulang umroh biasanya, ketika kita pulang umroh, itu biasanya dari Madinah atau dari Jeddah, itu malam hari, jam 12 malam. Jam 12 malam di sana, berarti di Indonesia jam berapa? Jam 4. Itu naik pesawat, orang udah pada ngantuk. Pesawat terbang, mungkin dapat 2 jam sudah masuk waktu subuh, atau 2-3 jam. Itu kadang-kala orang baru pulang umroh gak bangun sholat. Subhanallah. Hati-hati, jangan sampai kita masuk lalai dengan sholat kita. Ada yang dilalaikan dengan sholatnya gara-gara ngurusin jabatannya, ngurusin dagangannya, ngurusin fulusnya. Hati-hati. Fawailul lil musallin. Nggak baik asal-asalan. Alladzina hum yura'un, ditambah lagi riya. Riya. Sholat masya Allah, orangnya masya Allah, gerakannya sesuai dengan sunnah, takbirnya masya Allah. Udah masuk waktu sholat ya. Baik, kita sholat dulu. Azan dulu, belum? Belum mas. 5 menit lagi. Nah, sholatnya asal-asalan.
Kalau baik sholatnya riya, karena ingin dipuji, ingin disanjung. Sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena orang munafik ini sholat. Orang munafik bukan gak sholat, jemaah. Sholat kata Allah. Kondisi malas, nggak dari hatinya. Yura'unan nas, riya. Entar ke masjid pakai baju yang bagus, ngakui parfum. Wallahi orang munafik ini penampilannya jangan ditanya. Tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kau lihat gayanya orang munafik, masya Allah, kayak orang paling beriman aja sudah. Tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau ngomong, masya Allah, jangan ditanya. Engkau akan terperangah mendengarkan, oh masya Allah, ini orang yang khairin. Tapi munafik ketahui. Yura'unan nas, mereka riya salatnya, wala yadhkurunallah illa qalila. Maka kita perlu berhati-hati sekarang. Kita minta kepada Allah bagaimana kita lebih baik ibadah. Dalam semua hal ini, orang yang bekerja tolong belajar apakah kerjaannya halal atau haram. Karena sampai saat ini jamaah, banyak umat Islam yang kerjaannya haram tapi santai. Contohnya riba. Ana tidak akan berhenti mengingatkan riba. Oh, riba boleh, keneng boleh. Nah, sudah masuk waktu azan? Ya Allah, kalau mau azan dulu. Nah, mana yang mau azan? Ya, mana yang mau azan ini? Oh, belum. Jamnya mungkin salah. Tak cocok. Oh, beda sedikit sama masjid-masjid lainnya. Berarti belum ini? Oh ya belum, kita lanjutkan jam. Baik, ibadah yang baik jemaah. Kita perlu belajarlah bagaimana mengabdi kepada Allah. Karena beribadah yang baik kepada Allah itu bukan hanya dengan cara melaksanakan perintah, tapi menjauhi larangan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, belum. Ana ini nggak tenang mau lanjutkan nanti lagi surah Amru. Masya Allah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seorang sahabat, kalau nggak salah kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ijtanibil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram, engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Meninggalkan yang haram ini, itulah ibadah yang baik jemaah. Jadi ada orang sholat, masya Allah, ngaji, zikir, haji, umroh, tapi yang haram tetap dia makan, tetap dia garap yang haram itu. Bagaimana dia akan menjadi orang yang paling ahli ibadah? Tinggalkan yang haram. Masya Allah, ambu sudah Ustaz. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Ibrahim wa ala Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatu al-qa'imah ati Muhammadin wa salatu Kita salat dulu. Lanjut dulu sebentar. Baik, lanjut sebentar terus kita sholat isya. Baik, kita lanjutkan sebentar. Mati jangan. Nah, jamaah kita lanjutkan sebentar, lalu kita sholat isya. Sebelum kita lanjutkan, Ana sering ditanya, khususnya kita kan berusaha untuk jadi lebih baik lah dalam beribadah. Kenapa Ustadz kok nggak langsung sholat isya? Ana beberapa kajian itu sholatnya selesai kajian. Di beberapa masjid kita sholat isya, habis isya baru lanjut kajian. Ada dua model seperti itu. Dia mengatakan, Ustadz, bukankah yang lebih mulia sholat di awal waktu? Kenapa kita tunda dengan adanya kajian? Sahih, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang afdalul a'mal, beliau mengatakan as-salatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Dalam riwayat lain fi awwali waktiha, di awal waktunya. Tapi ternyata untuk sholat isya khususnya Rasulullah SAW itu ingin mengakhirkan. Bahkan beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail. Andai kata aku tidak takut merepotkan umatku, aku itu ingin mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Jadi pernah Nabi SAW itu sholat isya, itu sahabat sudah tiduran di masjid. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Orang-orang sudah selesai sholat semuanya. Mereka udah pulang ke rumahnya. Dan kalian antum fi sholat. Kalian berada dalam sholat selama kalian menunggu sholat. Jadi orang yang menunggu waktu sholat itu dihitung sedang sholat. Bahkan para malaikat akan mendoakan dia, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Maka kita tunda sedikit. Kembali kepada husni ibadat. Tadi yang sampaikan tentang riba aja. Berkaitan dengan ibadah yang baik itu adalah dengan cara menjauhi yang kita jauhi yang haram. Anggap tidak dosa. Dianggap tidak dosa. Dari riba yang kampungan. Antum bisa lihat di kampung-kampung masih banyak kita melihat orang-orang yang pagi hari, siang hari, sore hari keliling bawa kitab. Nyambi kitab, kitab sakti dia, mun elang pelengen dia. Itu dijaga kitabnya, masuk ke rumah ini, ke warung sini terus. Dia melakukan riba. Melakukan riba terang-terangan. Dalam pandangan di situ ada tokoh masyarakat, di situ ada tokoh agama. Ini berlaku biasa, seakan-akan nggak dosa. Padahal Allah mengumumkan perang dengan riba. Baca tuh surah Al-Baqarah 285 agar kita lebih baik lagi. Kita lebih baik lagi dalam beribadah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Tinggalkan. In kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman. Kalau ngaku orang Islam, tinggalkan. Kalau bukan, ya silahkan. Fa in lam taf'alu, kata Allah, kalau kalian tidak melakukan, tidak meninggalkan riba itu, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul. Maka diumumkan kepada kalian perang sama Allah dan Rasul. Orang beriman nantang perang Allah. Dan ini yang terjadi di tempat kita sekarang. Manusia-manusia yang menantang Allah Jalla Jalaluhu. Di masyarakat, di kampung, riba itu jemaah. Orang motornya pakai sistem riba. Mobilnya riba. Rumahnya riba. Semua dagangannya, modalnya riba. Dan merasa nggak dosa, jemaah. Gimana kita mau jadi lebih baik, jemaah? Sedangkan kita beranggapan yang diharamkan Allah kita anggap ustadz, kan ada ustadz yang membolehkan. Bahkan ada seorang yang baru tobat dari riba, masya Allah. Yang mengatakan, ustadz, ana tinggalkan riba, ustadz, gaji ana 30 juta sebulan, ustadz. Ana tinggalkan, ustadz. Setelah ana pelajari, ini orang mau jadi lebih baik.